Di office papa, sore ini sebelum pulang, Cemoro dan sang papa masih di ruang office-nya. Ini adalah hari pertama Cemoro yang sebagai pewaris tunggal perusahaan papanya yang menjabat sebagai owner sekaligus founder perusahaan furniture. Sedangkan Cemoro sendiri saat ini menjabat sebagai CEO perusahaan papanya. Cemoro, Pah, Cemoro, Papa nggak nyangka jika anak Papa ini benar-benar menuruni bakat Papa mengurus perusahaan. Papa bangga sama kamu, dan mamamu juga pasti bangga. Cemoro juga bangga punya orang tua seperti kalian. Tak hanya hebat, tapi juga bijaksana. Cemoro, sebelum pulang, Papa mau kenalin kamu sama COO, Kentoro. Dia yang akan mendampingimu mengurus perusahaan ini. Kamu belum bertemu dengannya kan hari ini? Iya, Pak. Belum. Cemoro belum bertemu Pak Kentoro. Dan bukankah hari ini dia ada undangan bersama klien? Sebenarnya dia masih muda. Dia masih seusiamu. Tak perlu panggil Pak jika berdua. Kalian juga bisa berteman. Dan sore ini juga kita akan bertemu dengannya. Setelah sholat maghrib, kita ketemu di resto sebelah gedung. Baik, Pak. Pine Music Studio. Sore ini Jati pulang kerja langsung ke studio. Lem, abang bawain durian lagi nih buat kamu. Wah, asik. Bang Jati bawa durian. Bang, ngopi bang. Gak usah, tadi habis ngopi. Pinus mana? Di room 3 bang, lagi ngajar gitar. Ntar lagi juga selesai. Coba abang lihat. Bukain tuh duriannya, si Palem udah gak sabar. Bang, bukain. Bentar, sabar, balas pesan bookingan. Iya. Jati pun berjalan ke room 3 studio. Dan kebetulan pintu studio terbuka. Jati melihat Pinus mengajari seorang cowok bermain gitar. Dan Jati cemburu, merasa tidak suka melihat posisi Pinus yang seolah merangkul cowok itu. Dan ikut menggenggam dan menyentuh jari jemari cowok itu. Apalagi cowok itu terlihat tampan. Tih, udah pulang? Sapa Pinus seketika melepas pegangan tangannya yang mengetahui suaminya berdiri di depan pintu dengan wajah yang tumben tak seceria biasanya. Iya, baru aja datang. Mas, udah dulu ya hari ini. Tadi lumayan udah bagus. Besok dilanjutin lagi ya. Semoga pas hari H udah bisa. Iya bang, makasih banyak ya bang. Kalau gitu aku balik. Iya, makasih, hati-hati. Yo. Pinus pun menghampiri Jati. Ih, kamu kenapa? Gak enak badan ya? Gak apa-apa. Gak mungkin. Mukamu aneh. Ada apa sih? Tanya Pinus merangkul dari belakang. Aku cemburu. Cemburu? Cemburu sama siapa? Bang Gaharu? Bukan. Sama mas-mas cakep tadi. Kok cemburu? Habisnya kamu mesra banget ngajarinnya. Pakai rangkul-rangkul segala. Emang gak bisa ngajarin dari depan aja? Bukan gitu. Tadi itu biar dia megang gitarnya posisinya benar. Duh, kenapa sih gitu aja diribetin? Lagian ya, dia itu minta ajar main gitar demi kasih surprise untuk istrinya pas ulang tahun. Gitu, biar romantis. Ngaco aja kamu. Atasannya Cemoro juga punya istri. Ih, mulai deh. Udahlah, aku kan sayang kamu. Percaya dong sama aku. Udah ya ngambeknya. Kalau masih ngambek, ntar gak aku kasih masuk nih. Biar aku aja yang masuk. Jangan gitu dong. Hehe. Iya, aku gak ngambek. Tapi kamu janji ya, sebanyak apapun cowok yang main musik di studio, kamu harus inget aku. Ya? Iya sayang. Malam ini tidur di mana? Di rumah yuk. Iya, aku bawa gitar ya. Siapa tahu Cemoro mau gitaran. Iya. Oh iya, aku beli durian lagi. Tapi gak pakai topping lagi kan? Gak untuk saat ini. Mungkin nanti bisa pakai topping lain. Es krim maybe? Or udah jadi bayangin yang enggak. Bang, gawat, teriak ketapang. Ada apa, Pang? Apa ada konslet? Bukan, Bang. Gawat, duriannya dihabisin Palem. Kirain apa? Bang, maaf aku habisin duriannya. Aku nggak tahu kalau itu punya Bang Pinus juga. Tadi kata Bang Jati beliin aku. Ya aku makan semua. Jangan marah, Pang.
Udah. Abang gak apa-apa. Nanti abang beli lagi kalau pengen. Ya kan, Ti? Kamu bener-bener geragas. Malu-maluin aku aja. Serakah. Ucap Ketapang marah. Lalu pergi meninggalkan Palem. Bang. Lem, sana minta maaf sama Ketapang. Oh iya, abang malam ini tidur di rumah Bang Jati. Baik-baik ya sama Ketapang. Yang akur. Nih, buat jajan kalian ntar. Iya bang, makasih. Pinus dan Jati pun pergi, sedangkan Palem menghampiri Ketapang yang membereskan studio room 2 yang baru saja selesai digunakan. Pang, maaf ya. Ketapang diam. Pang, jangan marah. Ketapang diam beres-beres kabel. Pang, kamu marah beneran? Iya, aku marah. Ucap Ketapang dengan nada tinggi yang membuat Palem seketika kaget, lalu menangis dan berlari kencang kembali ke mini cafe. Sembari sesegukan dia berjongkok di bawah meja kasir. Beruntung tak ada anak musik yang memesan kopi. Palem bingung dan ketakutan bercampur heran. Pasalnya, baru kali ini Ketapang semarah ini kepadanya. Permisi. Iya mas. Loh, kamu kenapa Lem? Gak apa-apa mas, habis nonton film. Oh, rokok biasa. Ini mas, nih duitnya. Makasih mas. Ucap Palem memasukkan uang ke dalam laci sembari mengusap air matanya. Lem, ya. Maafin aku ya. Ucap Ketapang yang tiba-tiba menghampiri dan memeluk Palem. Dan Palem pun terseduh-seduh. Wah, aku gak suka kamu kayak tadi. Aku gak suka. Iya, aku cuma gak mau biasain kamu kayak gitu lagi. Kamu harus ingat, kita kerja ikut orang. Jangan bikin malu. Dan jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Iya, maaf. Aku gak lagi. Tapi kamu jangan marah lagi kayak tadi. Aku gak suka. Iya, maaf ya. Besok-besok kalau mau duren, aku beliin sendiri. Iya, dan ini tadi dikasih Bang Pinus, uang jajan. Kamu aja yang pegang. Kamu aja yang pegang. Kamu ntar mau makan apa? Aku mau makan ayam crispy. Ya udah, nanti malam ya. Kalau udah tutup studio, kita keluar jalan, oke? Ucap Ketapang memeluk adiknya. Asik. Resto sebelah gedung. Pah, Cemoro ke toilet bentar ya. Ya sudah. Cemoro pun pergi ke toilet, sedangkan sang papa menunggu sang founder perusahaan yang masih dalam perjalanan. Dan tak lama kemudian, sesosok pria tampan dengan jas rapinya datang. Pak, maaf telat, tadi macet. Ah, saya juga baru datang bersama anak saya. Dia masih ke toilet. Ah, iya pak. Kentoro. Saya harap kamu bisa mengurus perusahaan bersama-sama dengan anak saya. Karena mungkin saya akan jarang ke kantor dan sudah saya serahkan pada anak saya. Jadi saya harap kamu bisa menemaninya. Baik Pak, tentu saya siap. Dan saya juga penasaran dengan Pak Cemoro. Karena selama ini hanya mendengar dari cerita Bapak. Semoga kita bisa kompak bekerja sama mengurus perusahaan. Dan menjadikannya lebih maju. Hahaha. Ah, itu dia. Sesosok pria yang tak kalah tampan yang berjalan menghampiri, membuat Kentoro tak berkedip. Alarm Gai radarnya berbunyi. Ya, Kentoro adalah Gai. Cemoro. Kentoro. Akhirnya aku bisa bertemu Pak Cemoro. Tampan sekali Anda. Ya tentu saja, siapa dulu papanya? Kalian gak usah formal kalau di luar, usia kalian tak jauh beda. Baiklah. Kalau gitu, saya harus panggil apa? Mas? Atau Bang? Mas aja. Iya mas. Ketiganya pun mengobrol bersama. Dan ketika sedang mengobrol, Kentoro tak henti-hentinya memandang wajah tampan Cemoro. Andaikan saja dia benar-benar gay, mungkin saat ini Kentoro jatuh cinta kepadanya. Di proyek, malam ini pukul 8 malam. Cendono baru saja selesai mengawasi petugas konstruksi yang lembur. Dan ketika dia hendak pulang, Kapuk, Rotan, dan Asem berteriak. Bang, ada bayi bang,
teriak Kapuk. Bayi? Iya, ada bayi dibuang. Masih di kardus, masih unyu-unyu, ucap Asem yang membuat Cendono dan Kamper berlari menghampiri lokasi ditemukannya bayi. Tuh bang, bayinya. Masya Allah, bayi lucu kayak gini siapa yang buang? Cup-cup, ucap Cendono mengambil bayi di dalam kardus dan menggendongnya. Bayinya cowok apa cewek bang? Cewek. Ya udah, abang mau cek dulu kondisi bayi ini ke rumah sakit ya. Kalian langsung pulang aja. Iya bang. Cendono pun langsung membawa bayi mungil itu ke rumah sakit. Di rumah Cemoro, setelah meeting kecil bersama founder, Cemoro dan sang papa pun pulang. Mah, anak mama pulang. Muah, muah. Mama udah masak, kamu pasti lapar. Orang kita habis makan mah, tadi sambil meeting, ucap papa. Tapi mama udah masak banyak sama Bibi, gimana sih? Kebiasaan gak bilang. Mah, nanti Cemoro makan lagi. Tadi cuma nyenek aja kok. Lagi pula abang kan pasti belum makan. Oh iya, cepat telepon nak mantu. Suruh kesini, makan malam di sini. Iya mah, bentar. Cemoro hendak menelpon, namun begitu hendak memencet tombol. Assalamualaikum, mah, pah, sayang. Wah, siapa ini? Ucap mama menghampiri diikuti yang lain. Bang, anak siapa ini? Tanya Cemoro. Anak kita Cemoro. Hah? Abang dapat dari mana? Nemu di proyek, bayi ini dibuang orang tuanya. Kapuk yang nemuin dalam keadaan nangis. Terus abang sempat bawa ke rumah sakit dan alhamdulillah bayi perempuan ini sehat. Papa setuju. Papa sudah lama ingin cucu perempuan. Kebanyakan dari keluarga besar kita banyak yang laki-laki. Dan papa sangat menginginkan cucu perempuan. Anak perempuan itu biasanya lebih dekat dengan keluarga. Beda dengan anak laki-laki yang kelayapan seenak udel. Kayak kamu. Dan meski perempuan, papa mau anak ini bisa mengurus perusahaan papa nantinya. Tak peduli dia bukan darah dagingmu. Tapi jika kamu mengurus dan membesarkan dengan cinta dan kasih, maka suatu saat anak ini akan mengerti jika kamu lebih-lebih dari orang tuanya sendiri. Sini, biar mama yang gendong. Malam ini biar dia tinggal di sini sama mama. Ini terlalu mendadak. Papa bisa antar mama belanja keperluan bayi. Tentu bisa, kalau perlu sekarang juga mumpung belum kemalaman. Mah, apa perlu kita temani? Tanya Cemoro. Gak usah, mama minta temenin tante kamu saja. Kamu dan Nak Cendono pulang saja, besok kesini lagi. Tapi jangan pulang dulu, makan dulu, mama sudah masak. Iya mah, makasih, ucap Cendono dan mama papa pun semangat keluar membeli peralatan bayi. Bang, makan yuk, abang pasti belum makan. Iya, belum. Kamu juga belum kan? Oh, tadi sih sempat nyemil pas ketemu founder sama papa. Ya, abang makan sendiri dong. Gak apa-apa, gue temenin. Gue makan sup aja, abang yang banyak makannya. Iya sayang. Bang, sebentar lagi kita benar-benar jadi orang tua. Iya sayang, abang senang sekali. Kita berasa kayak pasangan normal ya sayang. Iya bang. Kira-kira kita akan kasih nama siapa ya sayang, anak kita? Gimana kalau Maradana? Maradana? Bagus sekali sayang. Iya, Cemara dan Cendana jika disatukan menjadi Maradana. Setuju sayang. Ya sudah, abang habisin makannya. Iya sayang. HP Cemoro berbunyi, Pinus video call. Woi, lagi ngapain nih pada? Lagi makan nih. Nih abang. Nus, makan Nus, ucap Cendono menawari. Makasih bang, ini tadi juga habis makan dan hampir sampai rumah. Nus, lo malam ini di rumah Jati, bawa gitar gak? Ada, emangnya kamu mau balik ke rumah abang? Iyalah, ya udah habis ini kalau udah nyampe kita mau gitaran. Siap, beliin martabak ya di tempat biasa. Oke, tut. Udah sayang, pulang yuk. Yuk, mampir ke martabak dulu. Cemoro dan Cendono pun akhirnya menuju ke martabak langganannya. Dan ketika hampir sampai, Cendono terkejut. Ternyata martabak langganan Cemoro tepat di seberang tempat bimbel bakau mengajar les. Dan tak disangka,
Bakau baru saja keluar dan menyeberang menuju martabak. Dan Cendono dan Cemoro sama-sama menyadarinya. Sayang, apa kamu ingin kita mencari martabak lain? Maksud abang, takutnya kamu... Gak apa-apa bang, masa lalu biarlah berlalu. Kan abang udah kembali sama gue. Ya udah, abang lega. Abang cuma takut kamu gak nyaman ketemu dia. Enggak lah, yuk turun. Iya sayang. Dek, sapa Cendono pada Bakau. Abang, Cemoro, bukannya kamu mau bilang keluar negeri? Tanya Bakau yang membuat Cemoro dan Cendono saling tersenyum berpandangan. Lalu Cendono tiba-tiba melingkarkan tangannya di bahu Cemoro. Cemoro tahu jika abang tak bisa jauh darinya dek, makanya dia kembali. Ucap Cendono yang membuat Cemoro tersenyum. Syukurlah aku ikut senang. Mas, martabak spesial 1 ya, ucap Bakau. Sama mas, martabak spesial 2, terang bulan pisang coklat kejunya 2 ya. Kok banyak banget sayang? Sekalian beliin sengon sama ulin bang. Oh iya sayang. Cowok lo mana kau? Penasaran, tanya Cemoro basa-basi. Lagi di jalan kayaknya, ntar lagi juga datang. Oh gitu. Nah itu dia. Monggo martabak spesialnya. Oh iya. Ini. Biarin gue aja kau. Cemoro menahan tangan Bakau saat Bakau hendak mengambil dompetnya. Dan Cendono yang melihatnya menyunggingkan senyumnya. Cendono benar-benar kagum pada Cemoro yang kini benar-benar dewasa. Dan tak ada rasa dendam sedikit pun. Meski Cendono tahu jika di dalam hati Cemoro pasti masih ada secuil rasa cemburu. Dan itu karena cinta. Namun Cemoro bisa mengatasinya. Cendono pun semakin bangga pada Cemoro. Pak, sekalian ya, kembaliannya ambil aja. Makasih mas, sama-sama. Cemoro, bang, makasih banyak loh ini. Santai aja. Kenalin, ini cowok aku, Bayur. Sayang, kenalin ini Cemoro, cowok Bang Dono. Cemoro, Bayur. Bang, kita duluan ya. Iya, kita juga mau pulang, hati-hati ya. Yuk. Malam ini pekerjaan di laundry kebetulan sudah selesai dan Ulin tak sabar menemui keluarga kecilnya. Meski Ulin sudah berumah tangga bersama Soka, namun Ulin masih bolak-balik ke laundry. Pertama, selain karena pekerjaan, itu juga karena sampai saat ini Soka masih terlihat ragu, bahkan terkesan belum mau jika Ulin hendak menyentuhnya. Dan Ulin tidak akan melakukannya jika Soka belum siap. Ulin tak marah, tak ada sedikit pun rasa kesal pada istrinya itu. Ulin sabar menunggu sampai Soka benar-benar rela menyerahkan tubuh dan cintanya pada Ulin. Ulin menganggap saat ini seperti berpacaran saja, tapi tak apa. Ulin tetap bahagia karena bisa menikahi Soka. Tak masalah, semua butuh proses. Karena Soka menerima Ulin demi Pinang. Tapi setidaknya dengan menikahi Soka, Ulin bisa menjaga Soka dan kedua anaknya. Juga menjaganya dari laki-laki buaya yang ingin memanfaatkan dan menikmati tubuhnya saja. Cerot, cerot, menyemprotkan parfum. Aduh, mataku kena. Hacip, nyengat banget Lin, parfum kamu. Ya iyalah, mau ketemu anak bini gue. Halah, percuma. Palingan ntar tidur di laundry lagi. Gak masalah, suka-suka dia aja. Emang kamu tahan? Ini udah seminggu loh. Lagian kalau Mbak Soka gak mau dikelonin, kenapa dia mau kamu nikahin? Kan lu tahu demi anaknya. Iya sih, tapi kamu gak tegang apa kalau deket dia? Aku aja setiap hari tegang tiap deket Mas Ringin. Ya tegang lah, gue normal. Cuma kan gue sayang sama bini. Udah gue kesana dulu ya. Lu gak ikut? Enggak, bentar lagi Mas Ringin datang. Lin, Ngon. Bang Dono ganteng, ada apa nih? Nih, tadi Cemoro beli martabak buat Pinus. Sekalian juga buat kalian nih. Aduh, repot-repot, sering-sering ya. Gampang. Cie, mau kemana Lin? Rapi amat, wangi lagi. Yang pengantin baru, gimana rasanya jadi pengantin baru? Tawa Sengon mengejek yang membuat Ulin jengkel. Dia belum dapat jatah bang. Oh ya? Kok bisa? Tanya Cendono kepo.
Puas lo ketawain gue. Shh. Hehe, biasa bang, masih nikmatin masa PDKT. Lin, dulu abang juga gak harus malam pertama. Abang malam-malam ketiga ketika di Bali. Yang penting jaga stamina. Syukur-syukur bisa kasih adik buat sawit pinang. Iya bang, doain aja. Cemoro mana? Cemoro masih mandi. Ya udah, Ngon, nongkrong yuk di rumah Pinu sekitaran. Iya bang, habis ini mau ngepak-ngepak sebentar. Ya udah, abang ke rumah Pinus ya. Yoi. Di rumah Soka, malam ini Soka baru pulang. Dan ketika pulang, Soka belum melihat Ulin datang. Padahal ini sudah pukul 9 malam. Soka pun masuk ke rumah. Bunda, sayang, kenapa belum bobo? Kakak mana? Kakak udah bobo di kamarnya. Terus, kenapa adik belum bobo nak? Emangnya adik gak ngantuk? Wah, ngantuk. Tapi adik nunggu ayah Ulin. Adik pengen bobo bertiga lagi. Ya sudah, bunda mau mandi dulu ya. Adik tunggu aja sebentar. Bentar lagi mungkin ayah datang. Iya bunda. Soka pun masuk ke kamar untuk mandi. Dan di ruang keluarga sendiri, Pinang sedang menonton kartun. Dan berkali-kali Pinang menguap. Dan tak lama kemudian, Pinang tertidur di sofa. Si adik tertidur, ucap Bibi yang tak sengaja melihat Pinang tertidur lalu mematikan TV. Dan hendak membopongnya. Tunggu, Bi, biar gue yang bawa Pinang masuk. Bibi istirahat aja. Oh, iya Om Ulin. Ulin pun menggendong Pinang dan membawanya ke kamar Soka. Namun, ketika Ulin membuka kamar Soka, Ulin, gak sopan, gak ketuk pintu dulu, ucap Soka yang panik saat Ulin masuk. Soka baru saja keluar dari kamar mandi dan hanya memakai handuk yang menutupi setengah tubuhnya. Bahkan belahan dada yang ranum dan paha mulus itu kini tak sengaja terlihat oleh Ulin. Maaf Soka, gue tadi mau bawa Pinang ke ranjang, soalnya dia tertidur, ucap Ulin membelakangi Soka, tak mau membuat Soka malu. Tapi kamu asal masuk. Iya maaf, lagi pula kan kamu istriku. Oke, gue keluar dulu. Sorry. Soka pun duduk di ranjang, mengatur nafasnya. Setelah tenang, dia mengunci pintu dan berganti piyama. Di luar kamar sendiri, Ulin kembali duduk di ruang keluarga sembari masih membopong Pinang. Ulin pun sama, rasa dak-dikduk pun ia rasakan. Perlahan senyumnya mulai terukir. Soka begitu cantik, hampir saja libidonya naik. Tapi dia harus bersabar. Sokanya masih menguncup. Ulin menunggu Soka benar-benar mekar. Menunggu hatinya terbuka. Jika sudah waktunya, pasti Ulin dapat memetik bunga pujaan hatinya itu. Ulin, ya, udah selesai? Sudah, masuklah. Iya. Ulin pun membawa Pinang masuk ke dalam, lalu meletakkannya di ranjang. Kemudian tidur di sebelah kirinya. Sedangkan Soka juga duduk di sebelah kanannya, sembari membuka laptopnya mengecek laporan. Sudah biasa ia lakukan sebelum tidur. Soka. Maaf ya, tadi gue udah terlanjur, ucap Soka dengan masih menatap layar laptopnya. Soka. Apalagi? Kamu cantik. Kamu sudah sering mengucapkan itu. Tadi itu kamu seksi. Melempar bantal. Mesum sama istri sendiri halal. Awas, Pinang kebangun. Pulang sana. Ya udah, gue balik ya. Gue tadi diajak nongkrong di rumah Pinus sama Bang Dono. Istirahatlah. Kamu gimana sih? Istri di rumah malah kelayapan. Nongkrong di luar. Maksudku, ucap Soka keceplosan, sehingga membuat Ulin terkejut dan malah senang. Ulin heran, istrinya benar-benar aneh tapi lucu. Bagaimana bisa dia mengabaikan suaminya tapi tak rela dan tak mau membiarkan jika suaminya nongkrong. Padahal dengan teman-teman lelakinya. Tingkah Soka seperti perawan saja yang masih malu-malu, padahal harusnya dia lebih berpengalaman.
Bayangan tentang janda yang liar itu tak ia dapatkan dari Soka. Soka adalah janda pemalu. Pemalu tapi mungkin mau. Kenapa Soka? Lo gak rela kalau gue pergi? Jangan GR. Ya udah, terserah kamu. Ucap Soka gengsi. Dan Ulin yang menatapnya tersenyum. Lalu geleng-geleng dan kemudian hendak membuka pintu. Ayah, ayah mau kemana? Ayah jangan ke laundry. Ucap Pinang yang tak sengaja bangun. Adek, ayah gak ke laundry sayang. Ayah cuma mau tidur di sofa, di depan TV. Soalnya ranjangnya sempit. Kasihan adik sama bunda, nanti gak leluasa. Ucap Ulin susah menjelaskan. Iya sayang, kasihan ayah tadi hampir jatuh dari kasur. Jadi biarin ayah tidur di sofa ya. Nanti kita beli ranjang yang lebih besar lagi. Jadi sementara adik tidur berdua aja sama bunda ya. Ucap Soka mencari alasan agar Ulin tak tidur sekamar dengannya. Namun dengan tetap tak membuat putrinya kecewa. Pinang pun seketika duduk dan memperhatikan ranjang. Lalu kedua bola mata kecilnya itu menatap Soka dan Ulin secara bergantian. Ayah jangan bobo di luar. Ayah bobo di sini aja sama bunda. Pinang bobo di kamar Pinang sendiri aja. Kan Pinang udah besar. Soka mulai panik dan Ulin tersenyum. Ulin pun menghampiri Pinang lalu menggendongnya. Kalau begitu ayah temenin Pinang dulu ya. Baru setelah itu ayah bobo sama bunda. Oke? Tos. Oke, tos. Ulin pun hendak membawa Pinang ke kamarnya. Namun begitu hendak menutup pintu Soka, Ulin sempat mengedipkan mata, menggoda Soka. Dan sekitar 15 menit kemudian, setelah sebentar menemani putri kecilnya tidur, Ulin kembali berjalan ke kamar Soka. Perlahan-lahan Ulin membuka pintu. Soka. Ternyata Soka tertidur. Ulin sedikit kecewa. Meski tak bercinta, setidaknya malam ini Ulin berharap memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Namun, sepertinya Ulin masih kurang beruntung. Melihat wajah cantik yang nyenyak itu, Ulin tak tega membangunkannya. Apalagi Ulin tahu, jika Soka pasti lelah, perempuan mandiri. Ulin semakin hari semakin dibuat kagum oleh Soka. Ulin sedang semangat mengumpulkan uang. Ulin ingin membeli rumah lagi untuk Soka, juga kendaraan pribadi, agar dia bisa leluasa mengajak Soka dan kedua anak-anaknya, juga demi harga diri seorang lelaki. Ya, dia sudah berjanji akan membahagiakan Soka semampunya. Ulin ingin membuktikan pada Soka bahwa Ulin tulus mencintainya, cinta yang sudah lama. Ulin tak mau membuat Soka kecewa, dan Ulin berharap Soka menyadari ketulusannya. Ulin pun berniat balik ke laundry. Namun sebelum pulang, Ulin menarik selimut dan menyelimuti tubuhnya. Ingin sekali ia mengecup pipi Soka. Namun Ulin tak ingin memancing masalah, apalagi jika Soka terbangun. Ulin pun lagi-lagi membuang jauh-jauh pikirannya, lalu memutuskan untuk pulang. Pine Music Studio. Malam ini sudah pukul 11 malam, namun Palem kecewa karena sang kakak, Ketapang, tadi sudah berjanji akan mengajaknya makan ayam crispy, namun tak kunjung berangkat, dan malah ngobrol dengan anak-anak musik yang belum juga pulang. Padahal, jelas-jelas studio sudah tutup, terutama pada cewek cantik yang pandai bermain gitar, yang juga langganan rental studio. Palem kesal, pasti resto ayam crispy-nya sudah tutup. Sudah 3 kali ini Palem memanggil Ketapang, tapi Ketapang mengabaikannya. Palem yang kecewa dan lapar pun terpaksa ke dapur belakang dan masak mie kuah untuk dia sendiri. Dan tak lama kemudian, Lem, astaga, maaf Lem, tadi aku lupa. Ya, gimana dong, pasti udah tutup. Gak apa-apa, aku bikin mie aja. Lem, kamu ngambek ya? Enggak. Bohong, itu mukanya gak asik. Habisnya kamu keasikan ngobrol, sampai lupa sama adik sendiri. Apalagi kalau ngobrol sama tuh cewek. Kamu iri, atau jangan-jangan kamu juga naksir sama cewek itu? Enggak. Syukurlah, kamu gak cocok sama dia. Masih kecil, jangan pacaran. Kalau aku kan udah gede, dan kamu tahu kan, aku suka cewek yang pintar main musik. Aku gak suka kamu sekarang banyak teman.
Aku merasa kesepian. Ya kamu ikut gabung dong, kan ini kerjaan kita. Tapi tadi itu di luar kerjaan. Aku gak suka kamu deket-deket orang lain. Brak, ketapang menggebrak meja yang membuat kuah mie muncrat dari mangkok. Kamu itu bocil, gak usah ngurusin urusan orang gede. Kok kamu jadi suka marah-marah sekarang sama aku? Aku bukan bocil, aku udah mau 17 tahun. Tetep aja, aku gak suka kamu ikut campur urusanku. Urusin aja kafe, jangan ikut campur urusanku. Ucap Ketapang meninggalkan Palem sendiri dan masuk kamar. Palem menangis terseduh-seduh, air matanya menetes ke kuah mie instannya. Palem juga tak mengerti mengapa Palem belakangan ini berlebihan pada kakaknya itu. Palem tak ingin ada yang berubah dari sang kakak, karena selama ini keduanya selalu bersama-sama dari kecil. Palem juga sedih, semenjak Ketapang banyak teman, Ketapang jadi sering mengabaikannya dan gampang emosi. Rasa sedih dalam hatinya membuat nafsu makannya turun, padahal jelas-jelas perutnya lapar. Palem membuang mie kuahnya ke tempat sampah, lalu mencuci mangkok, dan tidur di kursi panjang di studio. Di dalam kamar sendiri, sang kakak juga belum tidur. Rasa kesal pada adiknya membuat dia susah tidur. Ketapang haus, dia pergi ke dapur untuk minum air dingin sekaligus melihat sang adik. Namun Ketapang tak menemukan adiknya sedang makan di dapur. Ketapang justru mendapati mie instan yang terbuang di tempat sampah. Ketapang pun panik, mencari adiknya, lalu menemukan Palem selonjoran di kursi panjang. Lem, kok malah tidur di sini? Ayo masuk. Gak mau, kamu jahat. Jahat gimana? Cuma tadi lupa masa dibilang jahat. Udahlah, aku ngantuk nih. Masuk gak? Enggak. Ya udah, tidur aja di sini sampai kedinginan. Ucap Ketapang meninggalkan Palem sendirian di luar. Palem menangis lagi. Kakaknya begitu menyebalkan. Namun, tangisnya tak lama. Saat tiba-tiba sang kakak kembali menghampirinya dengan memakai jaket dan membawa kunci motor, lalu menarik tangannya. Pang, mau kemana? Ayo ikut. Tapi kemana? Udah, ikut aja jangan bawel. Naik. Ngeng. Ketapang membawa adiknya naik motor menuju suatu tempat. Pegangan. Iya, ucap Palem yang seketika senang dan memeluk sang kakak dengan manja. Dan tak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah ayam geprek. Turun. Ayam geprek? Iya, bukannya kamu suka? Ayam crispy juga kan? Iya, tapi kamu belum pernah ngajak aku ke sini. Iya, ini kan ayam geprek di belakang sekolah SMA aku dulu. Oh iya, semenjak kamu berhenti sekolah, kamu gak pernah kesini lagi. Iya, dan untuk kesekian kalinya, sekarang aku ngajak kamu kesini. Cobain deh, enak banget, pasti kamu gak nyesel. Sambelnya nampol, dan buka sampai malam. Makasih ya Pang. Cups, ucap Palem mencium sang kakak yang membuat Ketapang geleng-geleng. Bu, ayam gepreknya 2 ya, minumnya es teh 2, pesan Ketapang. Lalu keduanya duduk bersama dan tak lama kemudian ayam gepreknya datang. Ini, silakan. Wah, enak Pang. Sambelnya pedas gurih dan ada manis-manisnya gitu. Iya, kayak adek gue yang manis, ucap Ketapang sembari mengelus kepala adiknya yang membuat Palem menatap sang kakak dan keduanya saling melempar senyum. Pang, kamu jangan cuekin aku ya meskipun kamu punya teman baru. Dan jangan suka marah-marah sama aku lagi, aku gak suka. Iya, udah makan yang banyak, kalau kurang nambah. Iya, keduanya pun menikmati santapan malam. Ketapang senang melihat adiknya ceria, meski tadi sempat kesal. Namun Ketapang sangat menyayangi Palem. Nambah Lem? Gak usah, ini nasinya udah banyak. Tapi aku nambah es teh ya, aku kepedesan. Bu, tambah es teh 1 lagi. Oh iya. Ini es tehnya. Alhamdulillah, kenyang. Makasih ya Pang. Jangan kenyang dulu. Hah? Bentar, aku bayar dulu. Ketapang pun membayar ke kasir. Setelah itu menarik kembali tangan adiknya. Cepat naik. Kemana Pang?
Udah ikut aja. Hehe, iya deh. Ketapang pun melajukan motornya ke suatu tempat. Dan tak lama kemudian, keduanya sampai. Wah, durian. Ucap Palem girang bukan main saat melihat pedagang durian memakai pick up di pinggir jalan. Pembelinya begitu ramai dan banyak yang langsung makan di sana. Pang, makasih ya. Lagi-lagi Ketapang dibuat heran dengan tingkah lucu adiknya. Bang, berapaan? Macem-macem dek. Ada yang 15.000 yang kecil, ada yang 25 dan ada yang 50.000. Tapi manis ya bang? Manis, dijamin. Kalau nggak manis gak usah bayar. Ya udah deh, mau yang 25.000 deh. Siap, ucap pedagang itu langsung membelahkan durian. Lem, makan. Kamu nggak makan, Pang? Ya makan, nyicip aja aku kenyang. Beneran, Pang? Uangnya cukup nggak? Cukup kok. Nih, kan tadi dikasih lebih sama Bang Pinus. Kalau kamu mau nambah lagi juga boleh, ucap Ketapang yang melihat adiknya lahap menyeruput daging durian. Pang, ayo sini tas suapin. Palem pun menyuapi sang kakak. Dah, habisin kenyang. Ya udah, aku habisin ya. Lagi-lagi Ketapang mengelus kepala Palem. Dia sangat senang melihat adiknya ketika makan. Benar-benar lahap dan semangat. Alhamdulillah, habis. Lagi? Enggak, Pang. Tiba-tiba perutku kenyang. Besok-besok lagi aja. Yakin? Biasanya nambah atau kamu takut gak ada uang? Enggak, Pang. Beneran. Aku kenyang habis makan geprek. Ya udah malam. Kita balik ya istirahat. Iya. Bang, ini uangnya. Makasih ya. Sama-sama. Ketapang dan Palempung kembali ke studio. Dan kini keduanya sampai dan langsung pergi ke kamar mandi untuk cuci kaki, gosok gigi, baru kemudian keduanya masuk kamar. Wah, kenyang juga, ucap Palem merebahkan tubuhnya, sedangkan Ketapang membuka kaosnya yang memperlihatkan tubuh yang mulai terbentuk. Dan entah mengapa, belakangan ini Palem suka melihat tubuh sang kakak. Gerah amat, padahal kipas udah full. Akhirnya bisa rebahan juga, ucap Ketapang rebahan di samping adiknya. Lalu sang adik memiringkan tubuhnya menatap sang kakak. Pang, badanmu makin lama makin bagus, ucap Palem mengelus dada dan perut sang kakak. Aduh, geli. Kenapa? Kamu pengen punya badan kayak gini? Gak juga, tapi aku senang liatnya. Apa aku boleh memeluk dan tidur di dadamu? Bukannya biasanya selalu begitu? Masa sih? Iya, tiap malam juga kamu meluk aku. Kadang aku malah yang meluk kamu. Iya, kamunya aja pelor. Kalau udah nempel langsung molor, sampai gak sadar. Oh, hehe, ucap Palem memeluk tubuh sang kakak dan Ketapang mengelus-ngelus rambutnya. Dah, tidur. Aku belum ngantuk, Pang. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Tanya apa? Katakan saja. Pang, apa aku boleh mencium bibirmu? Apa? Ngaco aja. Kenapa tiba-tiba kamu pengen ciuman bibir? Tapi kan kamu sering cium aku. Ya, tapi bukan berarti harus ciuman bibir. Itu hanya untuk laki-laki dan perempuan. Kita laki-laki dan kita kakak adik. Itu gak bener, Lem. Tapi aku gak sengaja lihat Bang Pinus sama Bang Jati ciuman. Bahkan tak sengaja melihat Bang Jati menghisap milik Bang Pinus. Hah? Kamu jangan kasih tahu mereka ya. Aku gak sengaja. Aku gak mau dipecat. Enggak lah, aku juga malu. Mau nanya, udah lupakan aja. Aku gak bisa ngelupain, Pang. Bahkan aku kepikiran terus. Dan entah mengapa, mereka ciuman sangat syahdu. Sampai-sampai aku tegang. Bahkan jujur, aku lama-lama tertarik padamu. Pada kakakku sendiri. Apa itu aku salah? Astaga, Lem. Ya jelas salah lah. Sadar, itu berarti kamu teracuni oleh mereka. Lem, sadar. Aku gak mau kamu salah jalan. Mereka memang baik sama kita. Tapi kelakuan mereka itu tidak patut dicontoh. Ngerti? Tapi aku sudah terlanjur suka sama kamu, Pang. Makanya itu, aku gak rela jika kamu deket dan berteman dengan orang lain. Lem, kamu harus lawan rasa itu. Rasa sayang kita hanya sebatas kakak adik, gak lebih. Iya, aku tahu. Tapi kamu sayang sebagai kakak kan?
Enggak, Pang. Aku menyayangi kamu lebih dari sekedar kakak adik. Cups. Palem tiba-tiba mencium bibir Ketapang. Palem, kenapa kamu jadi kurang ajar? Ketapang kesal dan hendak memukul. Namun urung saat melihat Palem ketakutan. Lem, dengerin aku. Aku gak suka ya kamu kayak gini. Aku mau Palem yang dulu. Yang gak macem-macem. Yang polos apa adanya. Tapi jika kamu masih kayak gini, aku gak akan sudi punya adik homo. Brak, keluar kamar.